Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu sifat-sifat dalam logaritma. Kemarin kita sudah masuk sifat nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Sekarang saya lanjutkan ke sifat nomor 4. Dalam sifat nomor 4 ini, misal ada A log B sama dengan, jadi ketika ada A log B itu bisa kita rubah menjadi log B per log A. Di sini isi angka terserah, yang penting dia sama. Jadi kalian bisa ngisi angka berapapun. Kalau ini saya misalkan dia adalah C, jadi nanti diisi angka berapapun, yang penting dia harus sama. Ambil contohnya gimana? Contohnya kalau ada soal di sini ada 7 log 5, itu bisa kita rubah menjadi log 5 per log 7. 5 log 5 ini di atas, sedangkan 7 di bawah, dikasih log 7. Di sini diisi angka berapa terserah kalian, yang penting dia harus sama. Misalkan saya isi angka 2 ya nggak apa-apa, saya isi angka 5 juga nggak apa-apa. Itu saya lanjutkan ke sifat nomor 5. Pada sifat nomor 5, jika ada A log B, itu bisa kamu rubah menjadi 1 per B log A. Jadi A sama B itu bisa kamu tukar posisikan, tapi dia posisinya sekarang di bawah, itu di penyebutnya. Begitupun sebaliknya, misalkan dia di pembilang, bisa rubah menjadi penyebut, penyebut bisa berubah ke pembilang dengan cara tadi dibalik. Contohnya dalam bentuk apa? Contohnya dalam bentuk soal seperti ini. Kalau misalkan kita menentukan 2 log 8, itu mudah. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, itu mudah. Sekarang kalau misalkan ada soal 8 log 2, kalau 2 log 8 berapa? 3 kan? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Sekarang kalau ada soal seperti ini, tentukan nilai dari 8 log 2. Kalau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, itu 2 pangkat 3. 8 pangkat berapa yang hasilnya 2, akan kesulitan kita, karena nggak ada bilangan bulat yang menentukan 8 pangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, untuk menentukan ini, tulis 1 per, ini bisa kamu tukar posisi, 2 log 8. Selanjutnya 1 per 2 log 8 kan sudah tahu hasilnya 3, sudah berarti 8 log 2 itu hasilnya adalah sepertiga. Itu contoh dari sifat nomor 5. Sekarang saya lanjutkan ke sifat nomor 6. Dalam sifat nomor 6, jika ada A pangkat N log B pangkat M, ini sangat banyak atau sangat sering kita jumpai. Untuk menentukan ini, pertama A log B nya bisa kamu tulis dulu di sini. Untuk menyederhanakan bentuk yang berpangkat seperti ini, M sama N nya bisa kalian jadikan satu dengan cara seperti ini. M itu taruh atas, N nya taruh bawah, ini dikalikan, dia sejajar dengan logaritma tadi. Ini sangat banyak aplikasinya, termasuk ada soal seperti ini. Untuk menyelesaikan soal nomor 5 pun bisa kita selesaikan dengan ini. Misal ada soal 8, saya ganti warna biru aja. Misal ada soal 8 log 16. 8 kalau kita sederhanakan dia menjadi 2 pangkat
3. Log 16 kalau kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan di sini, ini dia sebagai M, ini dia sebagai N. Maka saya tulis di situ M per N berarti 4/3 2 log 2. Kita tentukan 2 log 2 kan hasilnya 1. Berarti 4/3 kali 1 sama dengan 4/3. Ini bisa kalian kerjakan dengan menyelesaikan soal nomor 5. Kalau misalnya soal nomor 5 saya selesaikan pakai cara ini, itu berarti jika ada 8 log 2, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, log 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 1/3 berarti 1/3 2 log 2 nilainya 1, hasilnya sama hasilnya. Oke. Saya lanjutkan sifat nomor 7. Pada sifat nomor 7, jika ada A pangkat A log B, jadi A log B nya atau logaritmanya dia posisinya dia di pangkat. Kalau kalian perhatikan di situ antara A ini sama A ini sama dia, angka yang di sini dia sama, maka hasilnya langsung ini bisa kamu coret, hasilnya adalah B. Jadi dari sini itu bisa kamu sederhanakan, ini nanti enggak terpakai, syaratnya harus sama dulu. Seret kamu hilangkan, maka hasilnya adalah B. Contohnya seperti apa? Misal ada soal di sini 5 pangkat 5 log 7. Ini kan dia sama, 5 ini dia di atas posisinya, maka hasilnya ini kamu coret, hasilnya langsung 7. Jadi saya katakan ini sama, maka bisa kita coret, hasilnya adalah 7. Itu sifat nomor 7. Sekarang sifat nomor 8. Sifat nomor 8, jika ada soal perkalian A log B dikali B log C. Kalau kamu perhatikan di situ, B-nya di sini sama di sini sama-sama B, dia harus sama. Maka hasilnya adalah A log C. Jadi B langsung hilang. Contoh soal, jika ada 3 log 5 dikalikan dengan 5 log 81, di situ bisa kamu perhatikan sama-sama 5, bisa kita hilangkan, maka hasilnya adalah 3 log 81. 3 log 81, 3 pangkat berapa hasilnya 81? Yaitu 3 pangkat 4. Ini hasil dari perkalian itu. Misal ada soal saya buat agak panjang sedikit, nomor 8. Soalnya seperti ini. Diketahui 2 log, misalkan di sini ada angka 7 dikali, di sini saya kasih angka 5 log, di sini saya kasih angka 49, saya kasih angka 8 dikali 49 log 125. Saya buat lebih kompleks sedikit.
Kalau kamu perhatikan di sini sama ini dia belum sama, ya kan? Antara ini sama ini belum sama, ini sama ini belum sama. Dan ini kita tukar posisi, nanti akan kita buat posisi ini sama ini dia sama. Kalau kalian geser ini ke tengah, biar 7 ini bisa ketemu 49. Karena 7 sama 49 nanti bisa disederhanakan. Terus selanjutnya ini saya taruh belakang berarti. Maka nanti sama dengan di sini 2 log 7 dikali ini tak taruh tengah, dimana 49 tak taruh sebelah sini log 125, saya kalikan lagi, yang ini saya taruh belakang 5 log 8, 2 log 7 tetap 49 itu sama dengan 7 pangkat 2. 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kita kalikan lagi dengan log 5 pangkat 1 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 49 jadi 7 pangkat 2, 125 jadi 5 pangkat 3. 5 di sini saya tulis 1, 5 pangkat 1 kan dia, 8 itu 2 pangkat 3. Kita sederhanakan dulu, ini nggak bisa langsung kita coret, alasannya apa? Karena di sini ada pangkatnya. Selanjutnya, yang ini juga belum bisa langsung kita coret karena di sini 5 ada pangkat 3-nya. Nah, kita sederhanakan dengan sifat nomor 6. Kalau kamu perhatikan sifat nomor 6 di sini, ini kan bisa kita rubah M per N. Tujuannya apa? Biar menghilangkan posisi pangkat tadi. Yang ini kan sebagai M, ini sebagai N. Maka bisa kita rubah menjadi 3 per 2. Yang ini kita rubah menjadi 3 per 1. Itu dari pangkat tadi. Yang ini saya lanjutkan lagi, 2 log 7 saya kalikan dengan ini tadi sudah kita rubah 7 log 5 saya kalikan di sini 5 log 2. Oke, tinggal kita sederhanakan. Ini nanti akan tercoret. Maka hasilnya di sini yang warna merah saya taruh depan 3 per 2 sama 3 per 1. Habis itu yang warna biru itu hasilnya adalah 2 log 2. 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. 3 kali 3 9 per 2 kali 1 tetap 9 per 2. Ini contoh soal yang divariasikan. Saya kira cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.